Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Semeru, terdapat sebuah legenda yang sudah lama dikenal. Konon, setiap tahun ada pendaki yang menghilang di puncak gunung itu saat malam bulan purnama. Meskipun banyak yang memperingatkan, sekelompok 5 teman, Rudi, Sinta, Budi, Nina, dan Andi, memutuskan untuk mendaki gunung itu pada malam bulan purnama. Malam itu, mereka berangkat dengan semangat yang tinggi. Langit cerah dan bulan bersinar terang, memberikan cahaya yang cukup untuk menerangi jalur setapak. Namun, seiring mereka mendaki, suasana mulai berubah. Angin bertiup kencang, membawa bisikan aneh yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Dengar itu?" tanya Budi, menghentikan langkahnya. Semua terdiam, berusaha menangkap suara yang samar, seolah ada suara perempuan menangis di kejauhan. "Jangan terlalu dipikirkan, mungkin hanya suara binatang." Sinta mencoba menenangkan, meski wajahnya tampak cemas. Mereka melanjutkan pendakian, tetapi semakin tinggi mereka pergi, semakin berat langkah mereka. Kabut mulai menyelimuti jalur, dan suhu udara terasa semakin dingin. Ketika mereka sampai di sebuah puncak kecil untuk beristirahat, Andi melihat sesuatu di kejauhan. "Lihat, ada cahaya," serunya, menunjuk ke arah sebuah cahaya berkelip-kelip di tengah hutan. "Tidak, itu pasti ilusi. Mari kita istirahat dan kembali," saran Rudi. Tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Tanpa menunggu persetujuan, Andi beranjak menuju cahaya itu. Sinta dan Budi mengikuti, meskipun dengan hati yang ragu. Nina dan Rudi tetap di tempat, berusaha beristirahat sejenak. Saat mereka semakin dekat, cahaya itu semakin terang, hingga terlihat seperti sebuah api unggun. "Tunggu!" teriak Rudi. Tetapi suara mereka tersapu angin. Ketika sampai, mereka mendapati sebuah lingkaran batu yang dikelilingi oleh sosok-sosok yang berdiri diam, mengenakan jubah hitam. Di tengah lingkaran ada sebuah altar dengan sebuah patung perempuan yang terlihat sangat mengerikan. Tiba-tiba, sosok itu berbalik, memperlihatkan wajah hampa dan kosong. "Selamat datang. Suara serak menggema di udara. Kami menunggu." Rudi berlari menuju Sinta dan Budi. Tetapi saat mereka berbalik, Nina dan Andi telah menghilang. Ketika mereka berusaha mencari, kabut semakin tebal dan suara perempuan menangis semakin mendekat. Suara itu terasa seperti berasal dari dalam diri mereka, menggoda dan menjerat. Sinta dan Budi panik, berlari tanpa arah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menarik mereka ke belakang. Di tengah kebingungan, mereka menemukan diri mereka kembali di tempat awal puncak yang kecil tadi. Tetapi di sana hanya ada Rudi yang berdiri, wajahnya pucat. "Di mana yang lain?" tanya Sinta, suaranya bergetar. Rudi hanya bisa menggelengkan kepala, matanya kosong. Mereka mencoba memanggil nama Andi dan Nina, tetapi suara mereka tenggelam dalam hening malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun, tetapi jalur yang mereka lewati tampak berbeda. Setiap sudut yang mereka belokkan hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Kabut semakin pekat dan suara tangisan perempuan semakin mengganggu. Di tengah kepanikan, Rudi berbisik, "Kita tidak sendirian." Tiba-tiba, sosok berjubah muncul lagi.
mengelilingi mereka. Rudi, Sinta dan Budi berusaha melawan, tetapi tubuh mereka terasa lemas. Dalam hitungan detik, mereka ditarik masuk ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan perlengkapan pendakian yang tertinggal di tepi jalur. Namun, mereka tidak menemukan siapapun. Gunung Semeru tetap sunyi, menyimpan rahasia kelam di balik puncaknya, menunggu pendaki berikutnya yang berani menantang takdir.